asesmen. Jadi kita prosesnya seperti ini, asesmen untuk yang formatif, proses pembelajaran untuk yang sumatifnya adalah setelah hasil evaluasi proses pembelajaran ya. Jadi ada S, O, dan O. Hasilnya sudah direfleksi proses pembelajaran. Melakukan klasifikasi. Terus ada lagi mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Terus membedakan. Ada 3 kompetennya. Terus apa lagi? Ada lagi tidak? Memisahkan campuran. Nah, berarti banyak ya kompetennya. Berarti tujuan pembelajarannya itu juga harus disesuaikan dengan kompetennya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba langsung analisis kan nggak mungkin. Jadi ya Bu Dita harus dari awal dulu. Sebelum menganalisis apa dulu nih? Gitu kan ya. Tapi di situ kan bertahap tidak itu. Bertahap tidak. Dari mulai apa? Mampu melakukan klasifikasi dulu, Melakukan klasifikasi, terus mengidentifikasi, membedakan. Ayo mengidentifikasi, membedakan sama nggak sih? Beda ya? Mengidentifikasi data, identifikasi mau membedakan hasil dari data itu dibedakan ini dengan ini. Terus apalagi memisahkan sudah 4 ya. Nah, jadi itu bukan itu. Kontennya adalah materi yang diberikan ya dari yang diberikan oleh ibu itu yang dari berdasarkan CP itu. Nah, jadi upaya Bapak dan Ibu sekarang harus menemukan dulu kompeten. Keterampilan proses diantaranya ini Bu. 1. Mengamati menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Jadi ada berapa kompetensi? Di sini poin, maaf saya ingin bertanya sekalian. Di sini poinnya Bu ya, mengamati. Apakah ini menunjukkan hanya 1 mengamati atau mengamati? Jadi menggunakan alat. Kami dari kelompok Tulip akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis capaian pembelajaran. Sebelumnya kami haturkan yel-yel dari kami. 1, 2, 3, Tulip! 1, 2, 3, Tulip! Merdeka belajar! Mantap! Terima kasih. Adapun hasil diskusi kami tentang analisis capaian pembelajaran yaitu Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Cisarua fase D untuk kelas 7, 8, 9 kurikulum Merdeka Belajar tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran yang kami tadi diskusikan adalah Bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai teks, non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Elemennya, tadi kami mencoba menganalisis elemen yang pertama yaitu menyimak. Untuk kompetensi atau KKO, kami temukan 4 KKO yaitu memaknai, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengevaluasi. Selanjutnya konten atau materi yaitu jenis teks non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Variasi atau hot kami temukan dari capaian pembelajaran yaitu mengeksplorasi, menganalisis, dan mengevaluasi. Dimensi P3, peserta didik mampu mandiri,
bernalar kritis dan kreatif. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memaknai berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi. Selanjutnya, peserta didik mampu mengeksplorasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai teks, non-fiksi dan fiksi. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis berbagai informasi dan topik aktual yang didengar. Yang terakhir, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Waktu pelaksanaannya yaitu untuk memaknai 4 jam, untuk mengeksplorasi 1 jam, untuk menganalisis 1 jam, untuk mengevaluasi 2 jam pelajaran. Selanjutnya, alur pembelajaran. Yang pertama, peserta didik melihat tayangan cerita rakyat tentang Tangkuban Perahu. Setelah melihat tayangan tersebut, peserta didik mampu memaknai isi dari cerita. 2 bulan setelah 10 hari loh kayak gini. Ini kayaknya udah sudah ini ya. Jamnya ini kita ngambil 4 jam untuk apa itu? Melihat tayangan dulu, jadi Yang mana? Tuh kan jadi itu apa? ini Berarti 4 jam. Ada garisnya nanti kan? Sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Kemudian peserta didik bisa menyajikan hasil laporan berupa gambar keluarga dan mempresentasikannya di depan teman-temannya. Kemudian tentu saja di sini setelah selesai mengajar bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik bisa bertanya. Kemudian menyimpulkan ya mengenai keluarga atau apa istilah keluarga, bisa seperti itu. Kemudian memberikan pesan moral, kemudian ucapan dan doa. Refleksi, guru meyakinkan peserta didik akan perlunya bersyukur ya bahwa kita punya keluarga. Bahkan siap belajar? Siap dong. Oke. Yes, merdeka. Pada pemalu. Baik, saya akan mulai untuk analisis capaian pembelajaran di mata pelajaran seni budaya. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu pada akhir fase ini peserta didik mampu menunjukkan hasil gerak tari kreasi berdasarkan nilai, jenis, dan fungsi dari tari tradisi dalam berbagai bentuk penyajian, baik individu maupun kelompok, menggunakan unsur utama dan unsur pendukung tari. Elemennya di sini, elemen pertama yaitu mengenai berpikir dan bekerja artistik. Untuk KKO yang kami peroleh dari capaian pembelajaran yaitu menunjukkan dan menyajikan. Lalu untuk konten dan materinya, dari capaian pembelajaran ini yaitu materi seni tari kreasi tradisional dan dikhususkan untuk tari merak dari Jawa Barat. Lalu untuk variasi hotsnya, kami memperoleh dari capaian ini yaitu mengenai analisis dimensi P3-nya, yaitu mengenai mandiri dan gotong royong. Karena ini dari dapat dilihat dari capaian pembelajaran, di sini ada penyajian secara individu dan kelompok siswa. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa memahami keunikan gerak tari kreasi tradisional yaitu tari merak dengan menggunakan unsur pendukung tari. Di sini mungkin seperti arahan dari Bunda bahwa dari KKO yang diperoleh menunjukkan tentu perlu KKO pendukung yang lainnya. Untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa menunjukkan keunikan gerak tari kreasi tradisional tari merak dengan menggunakan unsur pendukung tari. Jadi ketika
siswa sudah memahami, lalu siswa dapat melakukan. Untuk yang ketiga, siswa menyajikan keunikan gerak tari kreasi tradisional, yaitu tari merak dengan menggunakan unsur pendukung tari. Untuk yang keempat, untuk tujuan yang keempat, yaitu siswa menganalisis keunikan gerak tari tradisional, yaitu tari merak dengan menggunakan unsur pendukung tari. Untuk alokasi waktunya, untuk tujuan pertama dan kedua itu Bapak Ibu punten. Sebentar, kita bisa menganalisis punya teman juga. Untuk alokasi waktu untuk tujuan pembelajaran 1 dan kedua bisa dilaksanakan 2 jam pelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ketiga, karena ini sudah praktek 2 jam pelajaran, jadi 1 pertemuan full. Lalu untuk tujuan pembelajaran 3 juga sama, dilaksanakan 2 jam pertemuan. Jadi jumlahnya 3 pertemuan. Untuk pembelajaran ATP-nya, yang pertama itu untuk tujuan yang pertama mengenai memahami keunikan gerak tari itu yang pertama guru memberikan materi berupa tayangan video tari merak. Lalu siswa mengapresiasi video tari merak tersebut. Lalu untuk yang kedua, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat menunjukkan keunikan gerak tari merak. Dan yang dilakukan oleh siswa menunjukkan keunikan gerak tari merak berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Untuk ATP yang ketiga, yaitu dari tujuan pembelajaran yang ketiga itu menyajikan, guru membimbing siswa dalam mempraktekkan gerakan tari merak dan siswa menyajikan atau mempraktekkan gerak tari merak. Lalu untuk yang keempat, ke tahap analisis siswa, yaitu siswa mempresentasikan keunikan gerak tari merak berdasarkan hasil pengamatan dan gerak praktek yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kelompok anggrek untuk pencerahannya Bunda. Sudah cukup jelas dan sudah bagus saya kira Bunda. Untuk paparan yang disajikan, malah untuk kami sendiri ini jadi bahan masukan gitu. Bagus Bu Eva. Iya, saya kira begitu mohon. Terima kasih. Sebentar, dari dimensinya sudah cukup nggak? Dimensi mandiri dan gotong royong, apakah ada tambahan? Nah, tapi kalau misalkan ini kan anak menari loh, pasti aktif. Kalau yang namanya gerak kayak olahraga, kemudian prakarya, ini pasti ada 4. Kalau kreativitasnya ada, mandirinya ada, gotong royongnya ada, dan satu lagi tadi apa Bu? Kebinekaan. Karena apa? Karena ini berbicara masalah daerah, tari daerah, ya kan? Jadi anak mempelajari tari daerah Sunda. Siapa tahu siswanya ada orang Batak atau orang Madang, jadi belajar ini gitu ya. Jadi bisa ditambahkan itu dimensinya. Kalau draftnya seperti tadi ya, bisa dibetulin. Jadi nanti paketnya ini dengan belajar itu harus yang lainnya. Dari mana tadi? Mawar, Melati, semuanya udah? Sudah. Bapak ini gimana Pak DF? Udah. Ini lebih lengkap ya, dijelaskan lagi ya. Jadi tahapannya itu dalam APP-nya itu. APP-nya itu alurnya mana yang akan dimulai pertama? Dari memahami. Jadi betul ya, kita tidak usah langsung menunjukkan. Jadi anak harus memahami dulu. Memahami atau memahami, mempelajari, kemudian memahami ya, atau melihat tontonan, melihat tayangan video bisa kan? Guru tuh menanyakan dulu tarian, jadi anak bisa memahami dari tayangan video yang bilang. Jadi sebetulnya kalimat ini tuh kan bisa siswa memahami, kemudian
tari tradisional, menari penggunaan unsur pendukung tari dengan melalui ya itu kan ini ya tuh kan tayangan video gitu kan itu sudah jelas itu namanya ya sudah betul Bapak dan Ibu ini sudah kayaknya selangkah lagi lebih maju ya. Iya oke. Semua harus buat sudah buat jadi ada 4 karena ini nanti paket dari seni tari prakarya penjas penjas mandiri ya. Penjas mandiri kan. Jadi nanti yang itu tuh seni tari prakarya ya seni budaya. Jadi itu nanti masing-masing. Oke. Silakan Bu ini Bunda Ai komentarnya gimana? Ya itu yang kelompok anggrek ya, anggrek ya, Iya. itu mungkin ininya apa waktunya itu Iya. ini ya, ini untuk satu materi ya, satu materi karena di sana ada beberapa pertemuan kan ada 3 ya, 3 pertemuan ya, 34 itu. Iya kurang 1 ya kayak. Coba ke bawah turunin. Banyak disatukan Ya untuk proses Oh itu 2 jam. Berarti 4 jam itu 2 kali pertemuan lah bisa. Jadi membenarkan gerakan dan menunjukkan anak ke depan coba anak ini kayak presentasi gitu kan. Yang terakhir baru menganalisis, lihat bagaimana. Coba analisis diturunkan. Nah, analisis ini ATP-nya mempresentasikan keunikan gerak tari berdasarkan hasil pengamatan. Jadi anak-anak tuh nampil satu-satu ini kan sama teman-teman gitu. Melihat dulu. jadi ketika anak hasil analisa secara video Iya. dan mengalami secara praktek langsung, lalu bagaimana pengalaman tersebut dipresentasikan langsung kepada Iya. Jadi presentasikan ke anak-anaknya. Waktunya itu yang Lama itu. Ya, Jadi itu sekitar langsung 4 ada 10. mempresentasikan. Tadi udah disampaikan kalau yang namanya praktek itu pasti nggak bisa 1 kali 4. Jadi ada 2, 4 paling itu dalam artinya ya bisa diperbaiki waktunya. Dan itu Bapak dan Ibu yang lebih tahu. Tapi kalau menurut logika gitu ya, boleh kita pasti itu ambil aja itu apa materi yang tadi kan tidak harus semua. Betul. Ya, misalkan tadinya tadi yang Sunda, ada yang gambar itu apa semua tampil bisa. Iya betul. Jadi tari Sunda memilih salah satu gitu ya. Tapi ada juga misalnya saya nggak bisa tari Sunda, tapi saya bisa tari yang lain, boleh nggak ini? Kalau nggak misalkan ini nggak ditentuin tari ininya. ya dari Nusantara. Nah tari teh. Iya. Jadi anak boleh gitu karena saya mah nggak bisa. Boleh nggak saya menarikan tari dari Medan? Ya boleh, tapi kan unsur ininya nggak ada. Horas itu. Horas. Oke, ya. Mempresentasikan kalau untuk materi gitu. Karena di sini ini Bu dari satu pengamati ini kan juga bisa 2, 3 ya. 3. Maksudnya bisa tujuan pembelajaran itu tidak hanya 1, bisa 2, bisa 3. Ini cuma kan mampu membuat tabel atau misalkan tabelnya membuat tabel terus apa lagi. Jadi itu tidak harus 1 dari satu kompetensi tujuan pembelajaran itu bisa ditujukan bisa ada berapa siswa dari mengamati itu mengamati apa aja, kemudian dari mengidentifikasi apa saja, tidak harus bisa Kan polisi itu yang variasi dan proses presentasikan di apakah setiap bahasa atau individu satu aja Mas. Ya di sini hotsnya apa? Di sini apa namanya? Kan kita mengamati dulu kan, mengamati kemudian mengidentifikasi hots bukan karakteristik membuat tabel. Bukan berarti ini ya mempresentasikan, ini mempresentasikan hasil. Berarti di sini di apa namanya yang hasilnya itu yang keempat. Enggak apa-apa muncul sekali. Nanti kan ketemunya di itu aja di tujuan pembelajaran kan, tujuan pembelajaran. Di akhir fase kan mereka akhirnya ada hostnya, ada apa namanya
mampu untuk mempresentasikan. Ini kan nanti sebetulnya nggak ada nih, ini nggak ada, yang ada ini ya, ini nggak ada, ini yang menjelaskan aja kita supaya lebih detail apa sih dia termasuk kontennya. Konten itu klarifikasi makhluk hidup dan berbeda. Konten klarifikasi hidup dan klasifikasi itu kan isinya mengamati. Yang lain teman-teman yang lain gimana? Udah bagus. Ada. Bun mau bertanya. Iya. Maaf mau bertanya. Itu yang ATP kita di baju yang ATP. Apakah audionya itu ditekankan pada guru atau peserta didik? Kan kalau tadi yang kelompok saya mah peserta didik apa misalnya diberikan ya itu pun yang sama. Iya, jadi harus siswa peserta didik yang Mungkin kalimatnya dibalik ya, peserta didik dengan bimbingan guru gitu kali ya. yang bertanya yang mana gitu? Guru atau peserta didik? Iya kan di sini tetap dari tujuan pembelajaran. Berarti peserta didik, Berarti yang Iya. Peserta didik dengan bimbingan guru itu mungkin itu Bu, atau langsung aja peserta didik dapat mengamati. Ya ini ininya belum ini membedakan, memisahkan, mendeskripsikan. Ini dari satu poin itu bisa tujuan pembelajarannya juga bisa jadi 3, bisa jadi 2. Itu yang satu jadi 4. Satu jadi 4 kan, yang kedua belum lagi. Ya oke. Memahami. Itu baru memahami ya? Memahaminya memang untuk kontennya berbeda. Itu memahami misalkan tentang Iya. campuran yang bawahnya memahami Tentang apa? Angkat naik telur. Telur lagi Pak. Nah, jadi memahaminya adalah membuat ini mengamati. Jadi mungkin agak berbeda. Mungkin kalau yang saya pahami dari IPA itu kenapa cuma ada 2 elemen. Jadi di pemahaman IPA itu harus masuk keterampilan proses yang ada di elemen kedua. Elemen yang kedua yang paling bawah. Kalau selain matematika kan banyak elemennya. Tapi kalau IPA hanya 2, kenapa? Karena di sini ada keterampilan proses yang sebetulnya ada 6 poin di situ yang pertama. Dan itu tuh harus masuk ke dalam pemahaman IPA kan. Jadi tidak terpisahkan. Dari prosesnya terus masuk ke pemahaman. Iya. Berarti global ya Bu? Jadi Ya, global ini bahasanya memahami dulu, lalu prosesnya. Ini nggak ada konteksnya di sini. Kalau elemen yang kedua, keterampilan proses tidak ada konteks, hanya ada kata kerja operasional. Jadi tidak ada itunya ya. Nah, Kontennya tidak ada untuk materi pembelajaran misalkan tentang makhluk hidup, tidak ada kata-kata makhluk hidup, tidak ada kata-kata misalkan tentang gaya-gaya, tidak ada. Jadi untuk yang keterampilan proses itu kalimatnya mengamati, kemudian mempertanyakan, merencanakan, memproses, evaluasi dan terakhir mengkomunikasikan. Terakhir itu harus masuk ke dalam keterampilan IPA, pemahaman IPA. Pemahaman IPA-nya itu ya yang adanya ya Bu ya, kontennya. Ya, jangan penekanannya itu untuk pembelajaran IPA justru bagaimana caranya keterampilan proses itu muncul di setiap pembelajaran. Keterampilan prosesnya muncul apa gitu ya? Langkah-langkah itunya belum. Langkah-langkah pembelajaran Kayak inquiry-nya gitu muncul atau apa program study-nya muncul. Berarti kemungkinan Bu, kalau di IPA kemungkinan kebanyakannya itu proyek. Pasti. Harus ya. Proyek berarti. Keterampilannya harus muncul ya. 70% proyek. Ya, jadi kalau kita lihat elemen CP-nya itu memang seperti itu tadi di IPA. Jadi di yang elemen kedua itu tidak ada kontennya, itu tidak tentang apa gitu. Jadi adanya di elemen yang pertama.
pun yang jadi permasalahan ya di pemahaman IPA itu materi antara kelas 7, 8, 9 itu ada kalau berdasarkan kurikulum 13. Jadi tidak berurutan kelas 7 dulu klasifikasi, ternyata ada materi kelas 9 di urutan di atas itu, ada bioteknologi yang diberikan di kelas 9, ada muncul di tengah-tengah kelas 8 lagi, ada kelas 7 lagi kelas 8. Jadi kalau misalkan mau diinikan kelas 7 materinya apa, kadang membingungkan juga ya gitu. Jadi harus memisahkan di CP-nya juga harus terpisahkan lagi gitu. Enggak kan itu udah satu ini kan elemen CP ini kan untuk 1 tahun di kelas 7 ya. 1 tahun di kelas 8. Kalau di Makanya kemungkinan kolaborasi antar jenjang bisa dilakukan. Ya jalannya kalau memang kayak matematik juga sama. matematik juga sama. Matematik juga sama. Jadi berkesinambungan. Iya. Bilangan kan ada di kelas 7 ada, kelas 7 ada, kelas 9 ada. tapi kan beda udah bilangan untuk apa, bilangan untuk apa. Ya makanya paling ini kalau misalkan kolaborasi paling bisa yang membedakan itu antara pemahaman dengan kalau kelas 9 itu bisa ini pemecahan masalahnya yang dibedakannya itu mungkin itu pastinya. Ya itu kan materinya di Bapak Ibu ya, yang paham, yang itu apa namanya, yang tahu tentang materi yang bersangkutan gitu. Seperti tadi IPA, katanya IPA seperti itu. Jadi itu silakan dicoba aja dulu seperti itu yang apa yang Bapak dari Ibu kita buat itu. Ya kan kita bilang jadi di elemen kedua itu kan kita pakai aja elemen pertama ini gitu loh kita. Elemen pertama ini bisa untuk satu ini enggak gitu. Jadi elemen kedua nggak dipakai gitu. Misalkan kan elemen 1 kan harus sampai akhir fase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, baik, kita dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil diskusi kita bareng-bareng. Kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Putih-putih Melati, IKM, yes, yes, yes. Malu-malu putih-putih melatih nasi akal. Putih-putih. Laki-laki Mana sini? kesini Pak, kesini. Pak, tadi Pak. Semuanya di sini. Kejajar gitu siap. Selanjutnya yaitu penutupan. Untuk penutupan ini yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya dipersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Bunda. Ini 7 jam tidak terasa karena pengemasan materi yang disampaikan oleh Bunda itu disampaikan dengan indah. Ada yel-yel ya. Jadi Bapak Ibu, aduh, baru melihat Ibu Haji itu malah yel-yel. Mas aduh, saya enaknya nanti ditayangkan di rekam ada Pak Firman Bumpit merekamnya. Alhamdulillah penyegaran untuk ibu-ibu semua, ibu bapak, dan saya melihat semangat dari Bapak Ibu SMP Negeri 3 Cisarua. Insya Allah tahun 2023-2024 kita mulai dengan implementasi perubahan ya, dengan mandiri berubah ya. Insya Allah siap Bapak Ibu? Ya. Insya Allah segala sesuatu kalau tidak diawali itu akan terasa sulit, tapi kalau sudah diawali, ketika kita belajar dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, akhirnya
lebih sempurna dan kita akan lebih paham lagi. Terima kasih kepada Bunda Ayu, kita berikan aplaus kepada beliau yang sudah memberikan ilmunya. Rencananya ini hanya sampai jam 13.30 Bun, sampai hanya pemahaman tentang CP, ATP ya. Tapi Bunda dengan kerelaannya memberikan bagaimana membuat modul ya, sehingga kita nanti sudah punya bahan ya untuk membuat modul. Nggak apa-apa lihat dari orang lain, yang namanya ATM ya punya, amati, tiru dan modifikasi, disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita, disesuaikan dengan siswa. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang telah mengikuti sampai selesai, juga Bunda. Tentu saja semoga ilmu yang diberikan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bunda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu sambutan penutup dari Ibu Pengawas Pembina, Bunda Ayu. Pada Ibunda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rangkaian acara yang dimulai dari pukul 8.00 sampai saat ini sampai di 14.45 ini luar biasa. Mohon maaf karena asiknya antaranya dan rasanya tidak puas gitu kalau memang hanya kagok gitu ya, hanya steng-steng gitu ya, setengah-setengah. Jadi alhamdulillah di sekitar berujung di waktu pukul 15.45. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan ini menjadikan satu pembelajaran yang insya Allah akan kita implementasikan. Baik buruknya pengalaman seseorang jangan dilihat dari potensi ataupun juga latar belakang yang dimiliki, tapi mari kita ambil ilmu yang tentunya bisa kita berbagi, karena tolabul ilmu bagi kita adalah bagi orang muslim itu wajib hukumnya. Dan tentunya kalau kita tahu ilmu itu adalah life education, pembelajaran sepanjang hayat sampai kapanpun juga harus kita jalankan, tidak melihat usia. Walaupun usia kita besok atau lusa pensiun, tetapi ilmu harus kita tetap kita dapatkan. Dengan demikian mudah-mudahan materi yang Bunda sampaikan ini bisa dijadikan satu bekal buat Bapak dan Ibu, dan terima kasih banyak atas atensinya, sehingga alhamdulillah sepertinya walaupun sedikit ngantuk tapi kita tetap harus semangat dan ceria. Wajar ngantuk pada manusiawi, kita punya limit waktu tertentu untuk istirahat, tapi jangan dijadikan satu permasalahan yang besar. Dengan demikian, seperti tadi Bapak dan Ibu, ciptakan kita sebagai guru yang handal, yang luar biasa untuk melahirkan calon generasi putra-putri kita, putra-putri bangsa kita, khususnya di lingkungan SMP Negeri 3 Cisarua. Semangat selalu di tahun yang akan datang untuk menjadi sekolah mandiri berubah. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Dan seperti tadi bahwa Bunda akan menyampaikan, tadi di awal sudah dikasih pantun. Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf lahir batin apabila ada bahasa kata yang tak berkenan. Dengan demikian tentunya ini adalah merupakan satu kelemahan dan kekurangan sempurnaan Bunda sebagai manusia, karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas you are the best, ada semua yang terbaik buat Bunda. Baik, terakhir, siang hari makan kuaci, makan bareng bersama Ibu Ayi Nurhayati. Cukup sekian materi yang Bunda hadirkan hari ini, dan tentunya Bunda ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara telah selesai. Untuk menutup acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Negeri 3 Cisarua telah melaksanakan IHT Kurikulum